Raka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan desa Sukaluyu. Umurnya baru 9 tahun, tapi hidupnya sudah jauh dari kata mudah. Ia yatim piatu sejak setahun lalu, setelah ayah dan ibunya meninggal karena tertimpa pohon besar saat hujan badai mengguyur desa. Sejak itu, Raka tinggal sendiri, mengurus dirinya, memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri, dan berjalan ke sekolah sendiri. Semuanya sendiri. Desa Sukaluyu sebenarnya indah. Penuh pohon rindang, ladang hijau, dan angin sejuk yang turun dari kaki gunung. Tapi keindahan itu hanya terlihat ketika musim kemarau. Saat musim hujan datang seperti sekarang, desa berubah jadi perjuangan hidup. Jalan setapak yang dilalui Raka menuju sekolah berubah jadi kubangan lumpur. Sungai-sungai kecil meluap, membuat jalan terputus. Awan kelabu menggantung sepanjang hari, dan suara petir seolah jadi musik latar sepanjang minggu. Gubuk Raka berdiri di atas lahan peninggalan orang tuanya. Sebuah pondok kayu dengan dinding anyaman bambu yang sudah banyak bolongnya. Atap rumbia yang bocor di sana-sini, dan perabotan seadanya. Meja kecil untuk belajar, tempat tidur dari papan, serta panci tua yang setia menemani sarapan seadanya, nasi dengan garam atau singkong rebus. Di pojok ruangan, terselip foto usang ayah dan ibu Raka. Ia selalu menatap foto itu sebelum tidur, dan saat bangun pagi. Setiap pagi, Raka bangun sebelum matahari muncul. Ia menimba air dari sumur, mencuci muka, lalu memasak sarapan. Jika hujan turun, ia akan membungkus buku-bukunya dengan plastik bekas belanja agar tidak basah. Sepatu kets tipis peninggalan almarhum ayahnya sudah berlubang di bagian jari, dan seragamnya hanya satu. Tapi Raka tetap berangkat ke sekolah. Ia tak mau ketinggalan pelajaran. Aku harus pintar. Katanya, orang pintar bisa bantu orang lain, gumamnya suatu pagi saat mengenakan seragam yang sudah mulai kekecilan. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 3 kilometer, tapi bukan jaraknya yang jadi masalah. Jalanan itu melewati semak lebat, jalan tanah becek, jembatan bambu yang hampir roboh, dan kadang ada lintah yang menempel di betis. Tapi Raka sudah hafal semua medan itu. Setiap sudut hutan ia kenali. Kadang ia menyapa burung-burung kecil di dahan, atau mendengar suara kera dari kejauhan. Teman-teman kecilnya yang tak pernah menghakimi, tak pernah bertanya kenapa ia sendiri. Raka memang anak yang pendiam. Tapi bukan berarti ia lemah. Ia menyimpan kekuatan besar dalam hatinya, kekuatan yang muncul dari kehilangan. Setiap langkahnya menuju sekolah adalah bentuk tekad yang tak bisa diukur oleh orang dewasa. Ia tidak punya orang tua untuk menyemangati, tapi ia percaya bahwa ilmunya kelak bisa membuat orang tuanya bangga di surga. Sekolah dasar Sukaluyu hanya punya 2 ruang kelas. Disinilah Raka duduk di bangku kelas 3. Gurunya, Bu Rini, adalah satu dari sedikit guru yang masih bertahan di desa itu. Bu Rini memperhatikan Raka sejak hari pertama masuk sekolah. Ia tahu, Raka berbeda. Bukan hanya karena Raka selalu sendiri, tapi karena Raka punya ketekunan yang tak umum di usia seperti itu. Suatu hari, Bu Rini pernah mengintip dari jendela sekolah saat hujan deras mengguyur. Ia melihat sosok kecil berlari dari kejauhan, mantel plastik menutupi tubuh mungilnya, sepatu berlumur lumpur, tapi senyumnya tak pernah hilang. Bu Rini diam-diam mengusap air mata. Ia tidak mengerti dari mana anak sekecil itu mendapatkan semangat. Raka itu seperti cahaya kecil di tengah kabut tebal, gumamnya suatu kali kepada kepala sekolah. Tapi di luar sekolah, tidak banyak warga yang benar-benar mengenal Raka. Setelah orang tuanya meninggal, hanya beberapa tetangga yang kadang mengantar makanan atau mengecek keadaannya. Tapi sebagian besar warga terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Lagi pula, Raka bukan anak yang suka meminta. Ia tidak suka dikasihani. Ia lebih suka mandiri, meski itu berarti harus menanggung semuanya sendiri. Musim hujan terus turun tanpa henti. Sungai makin besar, dan jalan makin berat untuk dilalui. Tapi Raka tak pernah absen. Bu Rini mencatat bahwa hanya Raka satu-satunya murid yang tak pernah bolos, bahkan ketika sebagian teman-temannya memilih tinggal di rumah karena cuaca buruk. Di rumah, ketika malam datang, Raka mengerjakan PR di bawah cahaya lampu minyak. Angin dari celah dinding sering membuat nyala api goyah, tapi ia tetap membaca. Kadang ia tersenyum sendiri, membayangkan ayahnya duduk di sampingnya, atau ibunya menyuapi saat makan malam. Tapi semua itu hanya kenangan. Yang nyata hanyalah kesepian, suara jangkrik, dan bayangan rindu. Malam itu,
Hujan turun deras sekali. Petir menyambar pohon di dekat rumah. Raka meringkuk di bawah selimut tipis, memeluk buku catatannya. Ia ketakutan, tapi mencoba tegar. Ia mengingat nasihat ibunya, kalau takut, baca doa, dan bayangkan kamu tidak sendiri. Tuhan selalu dekat. Dan esok paginya, seperti biasa, Raka bangun, membersihkan diri, dan bersiap ke sekolah. Hujan masih turun rintik-rintik. Ia mengikat plastik di kepalanya, memasukkan buku ke dalam kantong, dan melangkah ke jalan berlumpur seperti hari-hari sebelumnya. Ia tidak tahu, hari itu akan jadi hari yang mengubah segalanya. Tapi sebelum keajaiban itu datang, Raka hanya seorang anak kecil yang menantang sepi dengan langkah kecilnya di tengah rimba. Seorang anak yang tak punya siapa-siapa, tapi tetap berjalan, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa hidup punya arti. Dan di sanalah ia berdiri, di ujung jalan becek, tubuh mungil melawan derasnya hujan, menatap ke depan. Sepi masih jadi temannya, tapi ia tak pernah takut. Karena dalam hatinya, ada cahaya kecil yang tak bisa padam meski badai datang bertubi-tubi. Pagi itu, hujan turun sejak dini hari. Kabut turun rendah, menutupi jalan setapak seperti selimut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon. Udara dingin menusuk tulang, dan suara air hujan menetes dari daun ke daun seperti irama pelan yang tak pernah berhenti. Di balik kabut, Raka muncul dari balik semak, mengenakan jas hujan dari plastik bekas yang disambung-sambung dengan lem tembak. Di punggungnya, ransel kecil tergantung longgar, berisi buku-buku yang dibungkus rapi dengan kantong kresek. Sepatunya makin rusak, solnya nyaris lepas, dan lumpur menutupi sebagian besar permukaannya. Tapi tak ada keluhan. Hanya napas yang tersengal pelan karena dingin dan jalanan licin. Jalan menuju sekolah tak pernah mudah. Di musim hujan, bisa jadi jauh lebih buruk. Tanah berubah jadi lumpur lengket, licin seperti sabun, dan setiap langkah terasa berat. Satu kali Raka sempat tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan kecil. Tapi ia bangkit lagi. Membersihkan lumpur dari lutut, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Pohon-pohon tinggi di sisi jalan seperti payung raksasa, tapi tetap saja tak bisa sepenuhnya menahan derasnya hujan. Di beberapa titik, akar pohon melintang di tengah jalan. Di titik lain, aliran air kecil turun dari bukit seperti anak sungai liar yang tak sabar menuju lembah. Setiap kali Raka hendak menyerah, ia mengingat wajah ibunya. Suara lembut yang sering berkata, "Sekolah itu jembatanmu, nak. Lewati, dan kamu akan sampai ke tempat yang lebih baik." Raka percaya itu. Ia percaya setiap langkah kecilnya adalah bagian dari jembatan yang disebut ibunya. Maka ia terus melangkah. Kadang sambil bernyanyi kecil, kadang hanya diam menatap lumpur di bawah kaki. Dari jendela sekolah yang sederhana, Bu Rini sudah menanti. Jam masih menunjukkan pukul 6.45, tapi ia tahu Raka tak pernah terlambat. Sejak beberapa minggu terakhir, Bu Rini sengaja datang lebih awal, hanya untuk melihat sosok kecil itu muncul dari balik kabut. Dan benar saja, tak lama kemudian, Raka muncul, tubuh mungilnya terlihat di balik ranting-ranting basah. Bu Rini menahan napas. Ada semacam rasa hangat yang muncul tiap kali melihat anak itu. Ia bukan hanya guru. Dalam hatinya, Bu Rini merasa seperti ibu yang diam-diam mengkhawatirkan anaknya. "Pagi, Bu," sapa Raka dengan senyum kecil saat sampai di halaman sekolah. "Pagi, Raka. Hujannya deras sekali ya?" Raka mengangguk, lalu meletakkan sepatunya di luar ruang kelas dan menggantinya dengan sandal karet. Kakinya basah, celana seragamnya penuh lumpur di bagian bawah. Tapi wajahnya tetap cerah. Matanya berbinar, seperti selalu ada cahaya kecil yang menyala di dalam. Bu Rini menyuruh Raka duduk di dekat tungku kecil yang ia bawa dari rumah untuk menghangatkan kelas. Ia membuatkan teh hangat dari termos pribadinya. Raka menerima cangkir kecil itu dengan senyum lebar. "Terima kasih, Bu." Hari itu pelajaran berlangsung seperti biasa. Tapi bagi Raka, setiap pelajaran adalah petualangan. Ia mencatat dengan tekun, menulis huruf demi huruf dengan rapi. Ketika teman-temannya mulai mengeluh lapar atau bosan, Raka tetap fokus. Bu Rini melihat semua itu. Ia tahu, Raka punya semangat yang tak biasa. Setelah kelas selesai, ia memanggil Raka secara pribadi. "Raka, ibu mau tanya. Kamu nggak capek setiap hari jalan sejauh itu sendirian?" Raka tersenyum. "Capek, Bu. Tapi kalau nggak sekolah, saya sendirian di rumah. Di sekolah, saya bisa belajar, bisa ketemu ibu,
Bisa ketemu teman-teman. Jawaban sederhana itu membuat Burini terdiam. Ia ingin menangis, tapi ia tahu Raka tidak butuh air mata. Ia butuh dukungan. Sejak hari itu, Burini mulai memperhatikan lebih dekat. Ia tak mau terlihat seperti mengasihani, jadi ia melakukannya diam-diam. Kadang ia menyelipkan roti ke dalam tas Raka. Kadang ia menitipkan sandal baru melalui penjaga sekolah yang kebetulan lewat rumah Raka. Semua dilakukan perlahan, agar harga diri anak kecil itu tidak terluka. Tapi bukan hanya Burini yang memperhatikan. Beberapa warga juga mulai memperhatikan Raka. Mereka sering melihat anak itu berjalan sendiri di tengah hujan. Selalu dengan langkah kecil tapi mantap. Beberapa merasa iba, tapi belum cukup berani untuk bertindak. Itu anak siapa sih? Kok kuat banget ya tiap hari lewat sini sendirian? Tanya Pak Giman, seorang petani yang sering melihat Raka dari sawah. Itu anak almarhum Pak Surya. Dulu ayahnya juga rajin banget bantu warga. Anaknya mirip ayahnya, jawab Bu Eni, pedagang sayur. Pelan-pelan, sosok Raka menjadi pembicaraan. Bukan karena dia minta perhatian, tapi karena semangatnya terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu pagi, saat Raka berjalan seperti biasa, ia bertemu seekor anjing liar yang menggeram dari semak-semak. Raka berdiri diam, menatap hewan itu tanpa bergerak. Tapi sebelum anjing itu mendekat, suara ranting patah terdengar dari balik pohon besar. Suara berat dan langkah besar menggetarkan tanah. Anjing itu langsung kabur, seperti merasa kalah sebelum bertarung. Raka bingung. Ia menoleh ke arah suara, tapi tak melihat apapun kecuali bayangan besar yang berlalu cepat di antara pohon. Raka mengernyit, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak tahu, hari-hari berikutnya akan lebih ajaib dari yang pernah ia bayangkan. Tapi untuk hari itu, ia hanya tahu satu hal, langkah kecilnya belum berhenti. Masih ada banyak lumpur yang harus dilewati, masih ada banyak huruf yang harus dipelajari. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Hujan masih setia menemani desa Sukaluyu, menetes pelan dari ujung daun, membasahi tanah, dan menyelip di sela-sela atap rumah warga. Kabut menebal, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Embusan angin membawa bau tanah basah dan dedaunan yang luruh. Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Mimpi buruk semalam membuat tidurnya tidak nyenyak. Ia memimpikan ibunya yang memanggil dari balik kabut, namun ketika ia menghampiri, sang ibu menghilang. Ia terjaga dengan keringat dingin, lalu berdoa lama di sisi tempat tidurnya yang dingin. Seperti biasa, ia menyiapkan bekal seadanya. Sebungkus kecil nasi dan garam, dibungkus daun pisang, diselipkan ke dalam tas. Jas hujan plastik ia kenakan, lalu ia keluar rumah, menapaki jalan becek menuju sekolah. Langkahnya tenang. Tidak cepat, tidak lambat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesampainya di batas semak dekat jalan besar menuju sekolah, Raka mendengar suara. Suara berat. Seperti napas dalam, pelan, dan stabil. Ia berhenti sejenak. Menoleh ke kanan dan kiri. Kabut masih terlalu tebal. Ia tidak melihat apa-apa, tapi bulu kuduknya berdiri. Beberapa detik kemudian, dari balik kabut, muncul bayangan putih besar. Raka mundur setapak. Matanya membelalak. Itu bukan anjing. Bukan pula babi hutan. Itu, macan. Seekor macan besar berwarna putih. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ekornya melambai ringan, matanya menatap lurus ke arah Raka. Tubuh Raka kaku. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak berani lari. Ia tahu, hewan seperti itu bisa mengejar lebih cepat dari manusia manapun. Ia hanya berdiri di situ, menatap makhluk indah dan menakutkan itu. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Macan itu tidak menggeram. Tidak juga mendekat dengan ancaman. Ia hanya berjalan, perlahan, ke samping Raka. Lalu berhenti. Diam. Menatap ke arah jalan menuju sekolah. Raka masih belum berani bergerak. Tapi setelah 1 menit hening, ia mengambil napas dalam dan mengucap pelan, "Kamu, mau ikut aku?" Macan itu menoleh. Tatapannya tajam, tapi tidak garang. Seolah memahami. Lalu ia mulai berjalan lagi, perlahan, di sisi kiri Raka. Tidak menyentuh. Tidak menggertak. Hanya menemani. Langkah-langkah kecil Raka kembali berlanjut, tapi kali ini tidak sendiri. Di sebelahnya, makhluk besar yang entah datang dari mana, mendampingi setiap langkahnya. Daun-daun basah melambai ketika mereka melintas. Burung-burung di atas pohon mendadak diam.
Bahkan hujan pun terasa mereda sejenak. Saat Raka dan macan putih itu muncul di jalan utama desa, beberapa warga yang sedang membersihkan parit terdiam. Astagfirullah, itu macan? Macan putih? Ya Allah, itu macan putih. Jangan bergerak, jangan buat suara. Tapi macan itu tidak menggigit, tidak menerkam. Ia hanya berjalan. Di samping seorang bocah kecil, yang bahkan tidak berani menyapanya. Mereka berjalan lurus ke arah sekolah. Bu Rini yang sedang menata meja kelas mendengar keributan dari luar. Ia buru-buru keluar dan melihat ke jalan. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Raka dan seekor macan putih. Langkah mereka pelan, teratur. Raka tampak tetap tenang meski jelas tubuhnya gemetar. Tapi yang membuat semua orang terpaku adalah sikap macan itu, tenang, damai, seperti sedang menjalankan tugas. Beberapa warga mengikuti dari kejauhan, takut tapi juga penasaran. Bu Rini berdiri di pintu sekolah, menunggu dengan campuran perasaan antara takut dan tak percaya. Saat sampai di halaman sekolah, macan itu berhenti. Ia duduk di bawah pohon rindang dekat pagar kayu. Raka berhenti juga, menoleh pelan, lalu membungkuk sedikit, seperti memberi hormat. Si putih, begitu nanti Raka akan memanggilnya, hanya diam, seperti tahu bahwa disitulah batasnya. Raka berjalan masuk ke kelas. Napasnya masih berat. Semua mata tertuju padanya. Bu Rini langsung mendekat dan berjongkok di depannya. Raka, kamu nggak apa-apa, nak? Raka mengangguk. Aku nggak tahu kenapa dia ikut. Tapi dia nggak marah. Dia cuma, kayak, nganterin aku. Bu Rini menatap matanya lama. Ada sesuatu di sana. Rasa takut, ya. Tapi juga rasa takjub. Dan rasa aman. Macan putih itu tetap di tempatnya sepanjang hari. Tidak bergerak. Hanya duduk tenang, sesekali menggeliat pelan, seperti sedang menikmati waktu santai. Murid-murid mengintip dari jendela, guru-guru bingung harus lapor siapa. Tapi tidak ada satupun yang berani mengusirnya. Seolah semua sepakat, hewan ini bukan datang untuk menyakiti. Ketika bel pulang berbunyi, Raka keluar dari kelas dengan langkah pelan. Ia melihat si putih masih di sana. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada suara. Tapi seperti ada pengertian. Raka melangkah pulang. Dan macan putih itu kembali berdiri. Lalu berjalan di sampingnya, kembali ke arah hutan. Dari kejauhan, warga menatap kepergian mereka dalam diam. Seorang nenek tua berbisik pelan sambil menggenggam tasbihnya. Itu bukan macan biasa. Itu titipan Tuhan. Sejak kemunculan macan putih itu, kehidupan Raka berubah pelan-pelan. Tidak secara dramatis, tapi terasa. Di jalan menuju sekolah, kini ada lebih banyak mata yang mengamati, bukan untuk menghakimi, melainkan karena rasa penasaran dan kagum yang belum habis-habis. Namun, di balik itu semua, Raka tetap sama, tetap bangun pagi, tetap berjalan di tengah hujan, tetap diam dan penuh semangat. Macan putih itu, yang kemudian Raka beri nama, si putih, mulai muncul setiap hari. Tidak pernah telat. Ia akan menunggu di batas semak dekat jalan utama. Saat Raka tiba, mereka akan berjalan berdampingan tanpa suara. Seolah-olah macan itu tahu ritme melangkah Raka, tahu kapan harus berhenti, kapan harus menoleh, kapan harus menepi untuk memberi jalan jika ada warga lewat. Awalnya, warga desa tetap takut. Wajar. Siapa yang tidak takut melihat hewan buas sebesar itu berjalan santai di tengah desa? Tapi setelah berhari-hari melihat si putih tidak pernah menunjukkan agresi, ketakutan itu mulai berubah jadi kekaguman. Pak Giman, petani tua yang paling cerewet di kampung, sampai-sampai berkata, aku udah 60 tahun hidup di desa ini. Baru kali ini lihat macan gak galak. Itu hewan bukan sembarangan. Bukan cuma macan. Itu penjaga. Ucapan itu menjadi awal dari banyak bisik-bisik serupa. Penjaga titipan Tuhan. Begitu sebutan yang mulai ramai dibicarakan. Terutama oleh para orang tua. Mereka percaya, hewan seperti itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Bu Rini, yang selama ini diam-diam mengamati, semakin yakin bahwa Raka bukan anak biasa. Ia mulai rajin menyelipkan cerita-cerita positif tentang Raka saat rapat warga. Tentang perjuangannya, tentang kesopanannya, dan tentu saja, tentang si putih. Anak itu seperti punya aura yang membuat kita ingin membantunya. Tapi entah kenapa, dia juga seperti nggak butuh bantuan apa-apa. Mandiri sekali,
kata Bu Rini saat mengobrol dengan Bu Eni di warung. Dan benar, Raka tidak pernah meminta apa-apa dari siapapun. Tapi orang-orang mulai merasa ingin melakukan sesuatu. Seperti tersentuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah oleh perjuangan Raka, atau kehadiran si putih, atau keduanya. Suatu sore, Raka sedang duduk di batu besar dekat hutan, menunggu hujan reda. Si putih duduk di dekatnya, tubuh besarnya seperti benteng kokoh yang membuat Raka merasa aman. Anak itu mengelus pelan bulu di pundak macan tersebut. "Kenapa kamu selalu datang, ya?" tanya Raka pelan. "Apa kamu juga kesepian kayak aku?" Si putih tidak menjawab, tentu saja. Tapi ia menoleh, dan dari sorot matanya, Raka seperti merasa dimengerti. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih erat. Tak satu kata pun terucap antara mereka, tapi setiap hari terasa seperti percakapan diam yang dalam. Di jalan ke sekolah, saat Raka tergelincir, si putih akan mendekat agar ia bisa berpegangan. Saat Raka lelah, hewan itu akan memperlambat langkahnya. Dan saat pulang sekolah, ia tetap menunggu dengan sabar di tempat yang sama. Kehadiran si putih perlahan menarik lebih banyak perhatian. Ada warga yang mencoba memotretnya, tapi hasilnya buram. Ada pula yang mencoba mengikuti jejaknya, tapi si putih selalu tahu dan menghilang di balik rimbun hutan. Bahkan anjing-anjing desa pun tidak pernah menggonggong saat ia lewat. Raka mulai terbiasa dengan kehadiran si putih. Ia tak merasa takut, bahkan mulai merasa seperti punya teman sejati. Ia tidak pernah memerintah, dan si putih tidak pernah mengganggu. Hubungan mereka tumbuh begitu saja, tanpa dibuat-buat. Di sekolah, Bu Rini pernah bertanya, "Raka, kamu pernah kasih nama untuk macan itu?" Raka tersenyum kecil. "Namanya si putih." "Kenapa si putih?" "Karena dia putih, Bu. Tapi juga karena dia seperti cahaya putih. Bersih, nggak menakutkan." Bu Rini diam, lalu mengangguk pelan. "Nama yang bagus." Kehadiran si putih juga membawa dampak lain. Warga desa yang tadinya saling acuh mulai lebih sering berinteraksi. Ada yang membicarakan Raka dan si putih sebagai bahan obrolan hangat. Ada yang mulai menengok ke rumah Raka, sekadar bertanya apakah ia butuh apa-apa. Ada yang mulai menaruh makanan di dekat gubuknya, tanpa nama. Gubuk kecil Raka pun mulai diperhatikan. Beberapa bapak-bapak desa, dipimpin Pak RT, mulai berdiskusi untuk memperbaiki rumahnya. "Kalau macan aja bisa jagain dia tiap hari, masa kita manusia malah diam aja," kata Pak RT saat rapat malam hari. Warga sepakat. Gotong royong kecil dimulai. Atap diganti dengan seng baru. Dinding bambu diperkuat. Bahkan beberapa anak muda desa membuat rak buku kecil dari kayu bekas, lalu mengecatnya dengan warna cerah. Raka tidak tahu siapa yang melakukan semua itu. Ia hanya bangun suatu pagi dan mendapati rumahnya berubah. Ia menatap heran, lalu tersenyum sendiri. Si putih duduk di bawah pohon, mengawasi seperti biasa. Hari-hari berjalan dengan tenang. Tapi tenang yang berbeda. Bukan sepi seperti dulu, tapi tenang yang hangat. Tenang karena tahu, kini ada yang menjaga. Bukan hanya seekor macan putih, tapi juga satu desa yang mulai sadar bahwa mereka punya anak kecil yang luar biasa. Dan Raka, meski tak banyak bicara, tahu bahwa hidupnya sedang berubah. Ia tidak sendiri lagi. Ia punya teman. Ia punya penjaga. Dan perlahan, ia mulai punya keluarga besar yang mengelilinginya, walau tak semua menyatakan dengan kata-kata. Pagi di desa Sukaluyu tak lagi hanya dihiasi suara ayam dan semilir angin gunung. Ada nuansa baru yang terasa. Sejak kemunculan si putih, desa seakan bangun dari tidur panjangnya. Bukan karena macan putih itu berkeliaran, tapi karena semua mata kini tertuju pada satu anak kecil, Raka. Minggu-minggu berlalu sejak warga pertama kali melihat Raka berjalan bersama si putih. Awalnya semua takut, lalu heran. Kini, mereka mulai tersentuh. Anak itu tidak pernah meminta. Tapi langkah kecilnya setiap pagi, dan kesetiaan hewan yang mustahil dijinakkan itu, membuat hati siapapun berguncang. Bu Eni, yang dulu jarang peduli pada urusan tetangga, kini rutin mengantarkan sebungkus nasi uduk ke rumah Raka setiap Senin. Biar dia nggak cuma makan garam terus, katanya. Pak Giman, si petani tua yang dulu hanya bisa mengeluh soal panen, kini sering membantu membetulkan pagar bambu rumah Raka. Anak-anak sebaya Raka yang sebelumnya enggan bermain dengannya, mulai penasaran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang anak sekecil Raka bersahabat dengan seekor macan?
Rasa takut berubah jadi rasa hormat. Raka tidak lagi dianggap aneh. Ia jadi semacam pahlawan kecil di mata mereka. Suatu hari Sabtu, warga desa mengadakan kerja bakti. Tapi kali ini berbeda. Tujuannya bukan hanya membersihkan got atau memperbaiki jalan. Fokus utama mereka adalah rumah kecil di tepi hutan, rumah Raka. Pak RT membuka acara dengan sepenuh hati. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bilang sesuatu. Kita semua tahu perjuangan Raka. Kita semua lihat sendiri bagaimana dia bangkit, sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tapi sekarang, saatnya kita turun tangan. Bukan karena kasihan, tapi karena dia layak dibantu. Semua warga mengangguk. Mereka datang membawa cangkul, palu, ket, dan semangat yang entah dari mana datangnya. Gubuk reot itu mulai berubah. Atap yang bocor diganti seng baru. Lantai tanah dipadatkan lalu dilapisi bilah kayu. Jendela kecil dipasangi kawat nyamuk. Bahkan ada yang menyumbangkan satu set meja belajar bekas tapi masih layak pakai. Raka hanya bisa berdiri terdiam, memandangi semuanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa kali ia menatap ke arah pohon besar di ujung kebun, tempat si Putih biasanya duduk. Dan memang, di sana si Putih mengawasi dari kejauhan. Diam. Tenang. Bu Rini datang membawa 2 kardus berisi buku dan alat tulis. Ia menepuk pundak Raka dan tersenyum. Rumah ini sekarang bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat tumbuh. Kamu layak tumbuh dengan baik, Raka. Raka mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Selama ini, ia hidup dalam diam, dalam sunyi. Tapi sekarang, suara-suara di sekitarnya bukan lagi sekadar riuh, melainkan bentuk kasih yang nyata. Gotong royong itu menjadi pembicaraan sepanjang minggu. Bahkan anak-anak muda yang sebelumnya malas terlibat urusan kampung, kini ikut turun tangan. Sebagian mengecat dinding, sebagian membuat papan nama sederhana bertuliskan, Rumah Raka. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa warga mulai menyumbang barang-barang kecil, baju layak pakai, termos, bahkan sebuah radio kecil. Tidak ada yang diminta, tapi semua datang sendiri. Seolah si Putih bukan hanya mengawal Raka, tapi juga membangunkan hati satu desa. Pak Kades yang selama ini jarang turun langsung, akhirnya datang juga. Ia berdiri di depan rumah Raka dan berkata lantang, desa ini dulu penuh semangat gotong royong. Tapi lama-lama kita sibuk sendiri-sendiri. Anak ini, dengan keajaibannya, mengingatkan kita lagi siapa kita sebenarnya. Raka mendengar semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia hanya ingin sekolah. Ia tidak pernah mengira bahwa perjuangannya akan menyentuh banyak hati. Hari-hari setelahnya, perhatian terhadap Raka tidak berhenti. Bu Rini mulai membimbingnya secara khusus, memberikan buku-buku tambahan untuk dibaca di rumah. Teman-temannya mulai lebih ramah. Ada yang mengajak main layangan, ada yang berbagi bekal di sekolah. Dan yang paling mencolok, warga tak lagi takut pada si Putih. Meski tetap menjaga jarak, mereka mulai percaya bahwa hewan itu memang bukan hewan biasa. Bahkan ada yang meletakkan mangkuk berisi air di tepi jalan, siapa tahu si Putih mau minum. Tapi si Putih tetap sama. Ia datang dan pergi seperti angin. Tidak pernah tidur di rumah Raka. Tidak pernah masuk ke desa terlalu dalam. Ia seperti tahu batas. Ia hanya muncul ketika Raka hendak berangkat atau pulang sekolah. Dan ketika Raka sudah cukup dikelilingi orang-orang yang mencintainya, ia menghilang ke dalam hutan dengan tenang. Malam itu, di rumah yang baru direnovasi, Raka duduk di dekat jendela. Ia menatap langit. Hujan turun pelan. Di kejauhan, terdengar suara burung malam. Ia memeluk radio kecilnya, mendengarkan lagu lama yang diputar dari salah satu stasiun AM. Ia tersenyum sendiri. Terima kasih, bisiknya, entah kepada siapa. Mungkin kepada orang tuanya di surga. Mungkin kepada warga desa. Mungkin kepada si Putih. Tapi yang jelas, malam itu Raka tidak merasa sendiri. Tanggal 15 Juli. Angka yang tertulis di kalender itu selalu punya makna tersendiri bagi Raka. Hari ulang tahun ibunya. Hari yang biasanya dirayakan sederhana dengan bubur kacang ijo hangat dan pelukan hangat dari satu-satunya wanita yang ia cintai di dunia. Tapi kini, sudah 2 tahun terakhir, tanggal itu hanya membawa sunyi. Pagi itu, Raka bangun lebih awal. Ia tidak pergi ke sekolah. Tidak memberitahu siapa-siapa. Hanya meninggalkan secari kertas untuk Bu Rini yang kadang mampir ke rumahnya. Saya izin tidak masuk hari ini. Mau ke tempat ibu.
Ia membawa bunga liar yang ia petik dari kebun belakang. Bunga kecil-kecil berwarna ungu pucat. Bukan bunga mahal. Tapi itu yang dulu sering dipetik ibunya setiap sore untuk ditaruh di dalam botol bekas parfum. Dengan langkah perlahan, Raka menyusuri jalan setapak ke hutan yang lebih dalam. Di sana, di balik dua batu besar, terdapat sebuah pusara kecil. Tak ada nisan megah, hanya batu pipih dan sebatang kayu sebagai penanda. Ia duduk bersila di depan makam itu, menggenggam bunga di tangan. Hujan gerimis mulai turun, tapi Raka tidak beranjak. "Ibu, Raka kangen," ucapnya pelan. Ia berbicara sendiri, menceritakan semua hal yang tak pernah ia sampaikan. Tentang si putih, tentang warga desa yang kini menyayanginya, tentang rumah yang kini tidak bocor lagi, tentang perasaan yang kadang membuncah, kadang membuat sesak, tentang rindu yang tak pernah pergi. Tangisnya pecah dalam diam. Air mata mengalir tanpa suara. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada suara lembut ibunya yang menenangkan. Hanya rintik hujan dan aroma tanah basah. Dan saat ia mulai terisak pelan, terdengar suara ranting patah dari belakang. Raka menoleh perlahan. Si putih, macan putih itu berjalan pelan, mendekat dengan langkah tenang. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tapi matanya tetap teduh. Ia duduk tepat di samping Raka, tidak mengaum, tidak bergerak liar, hanya diam di sana. Raka, dengan tubuh kecilnya yang gemetar, merapatkan tubuh ke sisi macan itu. Dan yang terjadi membuat siapapun yang melihatnya akan terdiam. Si putih membungkukkan tubuh, lalu dengan lembut menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Tidak ada kata, tidak ada suara, tapi itu adalah pelukan. Pelukan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Pelukan dari makhluk yang selama ini hanya dikenal lewat dongeng. Tapi pagi itu, di tengah hutan basah dan rintik gerimis, seorang anak kecil menerima pelukan terhangat dalam hidupnya. Dari balik semak, tanpa sengaja, Burini berdiri terpaku. Ia awalnya hendak mencari Raka karena tidak hadir di sekolah. Ia mengikuti jejak kecil di tanah becek. Dan saat melihat pemandangan itu, anak yang menangis di pelukan seekor macan, ia tidak bisa menahan air matanya. Beberapa warga yang ikut mencarinya juga tiba tak lama kemudian. Mereka tak berkata apa-apa. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi tak satu pun dari mereka merasa takut. Justru, semuanya menunduk. Hati mereka seolah disayat dan dirajut kembali dalam satu momen yang sunyi namun dalam. Setelah cukup lama, Raka bangkit perlahan. Ia menatap si putih dan tersenyum samar. "Terima kasih." Si putih mengangguk kecil, seolah mengerti. Lalu, dengan tenang, ia berjalan menjauh ke balik pepohonan, menghilang dalam kabut pagi. Burini berjalan mendekat dan langsung memeluk Raka. "Maaf ibu tidak tahu kalau hari ini hari penting untukmu." Raka menggeleng. Raka cuma ingin ibu tahu, Raka baik-baik saja. Meski kadang masih sedih. Pelukan itu berlangsung lama. Lalu satu persatu warga juga mendekat. Ada yang memegang pundak Raka, ada yang menawarkan payung. Tak ada yang bertanya macam-macam. Mereka hanya diam. Tapi dari keheningan itu, Raka tahu, ia tidak lagi sendiri. Malamnya, di balai desa, warga berkumpul. Tanpa direncanakan, mereka memutuskan satu hal, Raka kini adalah anak bersama. Bukan lagi milik hutan, bukan lagi anak dari rumah reot di pinggir tebing. Tapi anak dari seluruh hati warga Sukaluyu. Pak RT berdiri dan berkata, "Hari ini kita lihat sendiri bahwa anak ini punya hati yang lebih besar dari siapapun. Kalau selama ini kita lihat dia ditemani makhluk agung, mungkin itu isyarat bahwa kita juga harus jadi penjaganya. Dengan cara manusia." Semua setuju. Mulai hari itu, Raka punya keluarga. Banyak keluarga. Ia diajak makan malam ke rumah-rumah warga. Ia mulai belajar memasak dengan Bu Eni. Ia membantu panen bersama Pak Giman. Ia ikut ronda malam. Ia tertawa bersama teman-temannya. Pagi itu, kabut menggantung sedikit lebih lama dari biasanya di desa Sukaluyu. Udara terasa lebih dingin, dan aroma tanah basah masih pekat setelah hujan semalam. Raka berdiri di depan gubuknya dengan mata yang terus menatap ke arah semak di ujung jalan setapak, tempat biasa si putih muncul setiap pagi. Tapi hari itu berbeda. Tak ada suara ranting yang patah. Tak ada siluet putih yang menyusup dari balik pepohonan. Tak ada langkah tenang dari hewan yang telah menjadi bagian dari hidup Raka. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu 20 menit berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran si putih.
Dengan langkah pelan, Raka mulai berjalan sendiri menuju sekolah. Ia melintasi jalan berlumpur yang biasa mereka lalui bersama. Tapi kini, tak ada tubuh besar yang melindunginya dari semak berduri, tak ada kepala macan yang sesekali menoleh memeriksa keamanannya. Sepanjang perjalanan, Raka terus menoleh ke belakang, berharap macan itu tiba-tiba muncul seperti biasa. Namun yang terdengar hanya bunyi serangga pagi dan dedaunan yang bergesekan pelan. Setibanya di sekolah, Bu Rini langsung menyadari ada sesuatu yang hilang dari sorot mata Raka. Anak itu masih tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Ibu, si Putih enggak datang hari ini," ucap Raka pelan saat Bu Rini menemaninya di sudut kelas saat istirahat. Bu Rini menatap ke arah hutan yang terlihat samar dari jendela sekolah. Ia tidak menjawab, hanya mengusap kepala Raka pelan dan duduk di sampingnya lebih lama dari biasanya. Hari berganti menjadi minggu. Tidak ada yang melihat si Putih lagi. Tak ada yang mendengar aumannya atau melihat tapak kakinya di tanah basah. Bahkan tetua desa yang biasa duduk di pos ronda mengaku tak pernah lagi melihat bayangannya melintas malam-malam. Warga desa mulai percaya bahwa si Putih telah pergi karena tugasnya sudah selesai. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menemani seorang anak kecil melewati musim terberat dalam hidupnya. Kini, anak itu sudah dikelilingi cinta. Tidak lagi sendirian di gubuk reot. Tidak lagi berjuang dalam kesunyian. Raka pun tak lagi bertanya kemana si Putih. Tapi di hatinya, ia tahu, macan putih itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya tidak terlihat. Tapi jejaknya masih ada, dalam bentuk kasih sayang yang kini hadir di hidup Raka dari banyak arah. Saat malam tiba dan suara hutan kembali sunyi, Raka akan memandangi langit dan tersenyum kecil. "Terima kasih, si Putih." Musim hujan kembali datang ke desa Sukaluyu, mengguyur atap-atap seng dengan irama nostalgia. Langit mendung menggantung rendah, angin membawa aroma tanah basah yang khas, dan suara rintik hujan seperti menyanyikan lagu lama yang pernah hidup di hati Raka. Kini, Raka telah beranjak dewasa. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan senyumnya tak lagi menyimpan luka mendalam seperti dulu. Ia adalah guru muda di SD tempat ia dulu belajar. Ia mengajar dengan penuh dedikasi, menyebarkan semangat yang dulu pernah ia pupuk dalam kesepian. Murid-muridnya menyayanginya, begitu pula warga desa. Pada suatu pagi yang basah, Raka berdiri di beranda sekolah sambil memandangi jalan setapak yang mulai becek. Seperti kebiasaannya, ia menyambut murid satu persatu. Tapi hari itu, matanya terpaku pada sosok kecil yang datang berjalan perlahan dari arah hutan. Anak itu kira-kira seusia dirinya dulu saat pertama kali datang ke sekolah seorang diri. Rambutnya basah, tubuhnya kurus, dan tas kainnya terikat dengan tali rafia. Tapi yang membuat Raka terpaku bukan hanya anak itu. Di belakangnya, tanah becek memperlihatkan sesuatu yang menyesakkan dada Raka. Tapak kaki besar. Bukan tapak kaki manusia. Tapi bukan pula jejak biasa. Jejak itu lebar, dalam, dan teratur. Terlalu mirip dengan sesuatu yang sangat Raka kenal. Tapak kaki si Putih. Hatinya berdegup kencang. Ia melangkah cepat menuruni tangga beranda dan menghampiri anak kecil itu. "Namamu siapa?" tanya Raka pelan. "Ilham," jawab anak itu pelan sambil menggigit bibir. "Dari mana kamu datang, Ilham?" "Dari ujung sana, dekat hutan. Saya tinggal sama nenek. Nenek sudah tua dan sakit-sakitan." Raka mengangguk perlahan. Matanya kembali melirik jejak di tanah. Namun saat ia menoleh, jejak itu perlahan menghilang terkena hujan. Tapi cukup lama untuk menguatkan keyakinannya. Ia tak sedang berhalusinasi. Raka mengulurkan tangan. "Ayo, masuk. Hari ini, kamu tidak belajar sendirian." Ilham menatapnya sejenak, lalu menggenggam tangan Raka. Saat mereka berjalan bersama menuju kelas, Raka menoleh sekali lagi ke arah semak di pinggir hutan. Angin bertiup lembut, membuat daun-daun bergemerisik. Dalam suara angin, seolah ada bisikan lembut yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada kehadiran yang menyapa, diam-diam, dari balik rimbunnya semak. Tak terlihat, namun begitu dekat. Hari itu, di kelas, Ilham duduk di bangku depan. Ia mendengarkan dengan penuh semangat, meski masih terlihat gugup. Raka mengajar sambil sesekali mencuri pandang ke jendela. Hatinya dipenuhi rasa yang tak bisa ia lukiskan. Bukan kebetulan. Ia yakin, si Putih belum pergi sepenuhnya. Mungkin ia tak lagi hadir dalam wujud fisik. Tapi penjaga itu, yang pernah memeluknya dalam sepi,
yang pernah menemaninya di setiap langkah kecil menuju harapan, masih ada. Menjaga. Diam-diam. Dan kali ini, bukan hanya Raka yang dijaga. Tapi siapapun yang membutuhkan kehangatan kasih, dalam bentuk yang tak selalu bisa dijelaskan oleh akal. Tapak kaki itu mungkin akan hilang di sapu hujan. Tapi jejaknya tertinggal di hati. Selamanya.